Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya dapat didengar? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Oke, kita tunggu sebentar ya sampai lumayan banyak yang bergabung. Oke. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas mengenai topik selanjutnya ya di mata kuliah sistem operasi, yakni tentang main memory ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya konfirmasi dulu apakah slide PowerPoint yang saya tampilkan sudah dapat dilihat. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Baik, jadi topik tentang main memory ini ya, jadi kita sudah pindah bab ya, sudah pindah bab. Sebelumnya kita banyak berkutat tentang masalah proses ya. Terakhir kemarin kita berdiskusi atau melihat mengenai fenomena deadlock ya, serta mekanisme untuk menghandle deadlock ya, itu berkaitan dengan proses. Nah, sekarang kita pindah ke topik lainnya di dalam sistem operasi, yakni tentang memori ya, main memory atau memori utama ya. Oke, jadi slide yang saya tampilkan ini jumlah slide-nya lumayan banyak ya. Jadi ada 74 slide ya, sehingga tidak akan mungkin untuk disampaikan dalam satu pertemuan ini. Sementara pekan depan kita harus pindah bab lagi ya, meskipun masih tentang main memory, sehingga perlu kerjasama gitu ya. Yakni saya menyampaikan beberapa hal yang sekiranya penting, lalu sisanya nanti mohon bisa dipelajari secara mandiri, dan jika ada yang masih belum dipahami bisa didiskusikan nanti gitu ya lewat grup WhatsApp. Oke, untuk bahan pertemuan ke-10 ini ya, pekan ke-10 ini sudah dapat belum ditampilkan ya, tapi nanti bisa diunduh di LMS. Oke, sekarang kita akan melihat mengenai main memory ya. Jadi untuk mempelajari ini, Anda mungkin sedikit mengingat mengenai materi-materi yang pernah disampaikan di mata kuliah semester lalu, kalau tidak salah ya, mengenai yakni mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau OAK ya. Di sana juga pernah membahas tentang main memory atau RAM gitu ya, atau lanjutannya mengenai virtual memory ya. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan hal tersebut. Oke. Nah, beberapa hal yang ada di bab tentang main memory ini. Jadi untuk yang pertemuan hari ini, fokus dari pembahasan main memory adalah mengenai manajemen memori ya, atau memory management. Nah, ini kira-kira poin-poin yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah kita coba ingat kembali teori-teori ataupun pengetahuan-pengetahuan ya, mengenai main memory, atau kita mungkin sering merujuk main memory ini sebagai istilah RAM gitu ya, atau random access memory. Kita sering menyebutnya sebagai RAM.
Nah, jadi kita ingat lagi tentang apa itu memori, dan itu merupakan bagian dari background ya. Kemudian berikutnya di sini ada apa namanya teori mengenai swapping ya. Nah, ini nanti saya apa namanya saya tunda dulu ya. Swapping ini nanti mungkin akan dimundurkan pembahasannya di ujung kalau misalnya waktunya masih memadai. Nah, lalu berikutnya akan kita bahas mengenai contiguous memory allocation ya. Nah, ini salah satu cara mengalokasikan memori yang tersedia di sistem komputer. Nah, kemudian berikutnya ada segmentation ya, manajemen memori dengan metode segmentation. Ini juga nanti akan dimundurkan dulu ya. Kalau misalnya waktunya masih mencukupi, kita akan kembali lagi ke masalah segmentation ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang paging. Nah, ini yang akan cukup banyak didiskusikan mengenai paging ini karena ini yang banyak dipakai ya. Kemudian dilanjutkan dengan struktur page table ya. Nah, nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita bisa kembali lagi untuk membahas segmentation dan swapping. Lalu untuk contoh nanti kalau tidak sempat Anda bisa melihat atau mempelajari sendiri. Ya, ini contoh kasusnya adalah bagaimana memory management pada prosesor Intel 32 bit ya, yang arsitekturnya 32 bit dan Intel yang arsitektur 64 bit. Nah, ini tujuan dari pertemuan kali ini gitu ya. Ini bisa Anda lihat nanti gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita akan lihat dulu background ya atau latar belakang. Jadi kita ingat-ingat lagi teori tentang memori ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita menjalankan program ya, kalau kita menjalankan program, maka program yang kita jalankan awalnya ada di disk ya. Kalau sekarang bisa di hard disk ya atau di SSD gitu ya. Nah, program yang akan dijalankan ini tidak bisa langsung dieksekusi langsung dari disk tersebut, tetapi harus dibawa dari disk tersebut ke dalam memori, ya, ke dalam RAM, ya, harus dipindahkan ke RAM, ya. Dan kalau di dalam konteks sistem operasi, agar program tersebut dapat berjalan dan dikelola oleh sistem operasi, maka proses tersebut harus dikelola dalam bentuk proses atau ditempatkan dalam bentuk proses, ya. Nah, baru dia bisa berjalan. Nah, kemudian yang harus kita ingat lagi bahwa selain main memory ya, selain main memory atau RAM ya, kita juga pernah mengenal yang namanya register. Kita telah mengenal yang namanya register di pertemuan-pertemuan pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa register dan memori ini adalah tempat menyimpan bisa instruksi, bisa data gitu ya. Nah, memori dan register adalah ruang penyimpanan yang bisa diakses oleh CPU secara langsung ya. Jadi kalau CPU ingin mengambil data atau mengambil instruksi, maka instruksi atau data tersebut hanya bisa diakses secara langsung ke memori atau register, tetapi tidak bisa langsung diakses ke disk ya. Sehingga tadi ya, kalau data atau instruksinya masih ada di hard disk ya, maka harus dipindah dulu ke RAM gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu berikutnya memory unit ya, unit memori ya. Dia hanya mengenali gitu ya, dia hanya melihat aliran alamat ya, stream of addresses ya, ditambah read request ya. Atau bisa juga dia hanya melihat stream address ya, alamat ya, dan data dan juga read request ya. Jadi RAM ini gitu ya, kalau kita punya RAM ya, maka memori kita ya yang ada di komputer dia hanya menerima dua hal ini gitu ya, yakni address gitu ya, address ya, ditambah read request gitu ya, read request ya. Atau kalau mau nulis berarti selain address ya, data yang mau ditulis dan request untuk write gitu ya. Nah, yang di apa namanya yang dibaca oleh RAM ya hanya ini aja gitu ya.
Nah, kemudian mengenai waktu akses, ya, kita tahu bahwa register memiliki waktu akses tercepat, ya. Jadi tempat penyimpanan di komputer yang memiliki waktu akses tercepat adalah register, gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa untuk mengakses register ini, ya, hanya butuh waktu 1 clock CPU atau bahkan bisa kurang, gitu. Nah, sementara kalau akses ke main memory atau ke RAM, ya, itu bisa memakan waktu beberapa cycle, ya, lebih lama dibandingkan waktu akses ke register. Nah, akibatnya kalau misalnya prosesor sedang menunggu data, ya, yang diambil dari memori, ya, maka prosesor tersebut, ya, kalau tidak melakukan apapun, maka dia dalam keadaan stall, artinya dia menunggu permintaan data dari memori sehingga datanya bisa diperoleh. Nah, untuk mempercepat akses ke memori, ya, maka di teknologi prosesor sekarang semuanya menggunakan cache, ya. Jadi cache ini untuk mempercepat akses ke main memory. Jadi tugasnya adalah menampung, ya, data ataupun instruksi sementara di dalam cache, ya, dan akses prosesor ke cache jauh lebih cepat dibandingkan akses prosesor ke main memory, ya. Nah, kemudian karena memori ini digunakan bersama-sama oleh beberapa proses, gitu ya, maka harus ada proteksi, ya. Jadi jangan sampai suatu proses mengakses lokasi memori proses lainnya, atau suatu proses mengakses lokasi memori miliknya sistem operasi yang tidak diizinkan, gitu ya. Jadi harus ada mekanisme proteksi. Oke. Nah, kemudian berikutnya di dalam sistem operasi yang sifatnya multi-programming, gitu ya, atau multi-processing, di mana di dalam sistem komputer bisa berjalan beberapa proses, ya, maka proses-proses ini berarti harus tersimpan di memori, gitu ya, di main memory, ya, atau di RAM, ya. Nah, proses-proses ini tidak boleh saling tumpang tindih, gitu ya. Jadi tidak boleh satu proses, ya, mengakses ruang memori proses lain. Nah, ini tidak boleh, gitu ya. Nah, maka untuk membatasi akses memori dari suatu proses, maka diperlukan tempat penyimpanan yang menandai batas dari alamat memori yang bisa diakses oleh suatu proses, ya. Nah, tempat penyimpanan ini bentuknya adalah register, ya. Nah, register ini secara generik dinamakan sebagai base register dan limit register, ya. Nah, base register dan limit register ini diisi dengan alamat awal, ya, dari proses dan batas, ya, maksimum atau ukuran dari proses, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi proses katakanlah proses yang ini, gitu ya, proses yang saya beri tanda panah ini, dia hanya boleh mengakses data atau instruksi yang berada pada rentang base, gitu ya, ditambah dengan sampai dengan base ditambah limit, gitu ya. Limitnya adalah 120.900, maka base ditambah limitnya adalah 420.940. Nah, jadi register base dan limit ini membatasi bahwa proses tertentu, gitu ya, hanya boleh mengakses rentang alamat memori tertentu, ya. Nah, kalau tidak ada mekanisme base dan limit ini, maka bisa kacau, gitu ya. Bisa jadi nanti suatu proses, ya, dia mengakses isi memori proses yang lain, ya, sehingga bisa, ya, berakibat fatal, gitu ya. Program-program yang jalan bisa outputnya tidak valid, gitu ya, atau programnya berjalan tidak sempurna, crash dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart, ya, pembatasan proses, pembatasan ruang memori pada proses kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengakses suatu alamat memori, gitu ya, maka CPU mengoutput, ya, mengeluarkan alamat, gitu ya. Nah, alamatnya ini belum tentu valid, harus dicek dulu, gitu ya. Nah, apa patokan pengecekannya? Yang pertama tadi,
Pertama adalah register base ya, lalu register limit ya. Nah, register limit ini nanti dijumlahkan dengan base ya. Kalau misalnya alamatnya di atas base ya, maka dia valid ya. Nah, tapi setelah itu harus dicek lagi ya, jangan sampai alamatnya melebihi limit. Jadi kalau misalnya alamatnya masih di bawah base plus limit ya, maka artinya alamatnya valid sehingga bisa diteruskan ke memori. Tapi kalau misalnya alamatnya ini di bawah base, berarti dia mengakses alamat proses yang lain. Maka ini jangan diteruskan, gitu ya. Jadi no. Ya. Atau kalau misalnya alamatnya lebih tinggi daripada base plus limit, ini juga jangan diteruskan. Artinya dia nyebrang, ya, menyeberang ke bagian proses yang lain. Oke. Nah, oke, ini saya skip ya. Ini ada beberapa slide yang saya skip, saya lewat. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari sendiri mengenai address binding dan seterusnya. Sekarang saya akan masuk ke logical vs physical address space ya. Oke, jadi di sini ada istilah address space ya. Address space atau ruang alamat gitu ya. Nah, apa itu ruang alamat ya? Nah, kira-kira ada yang punya pendapat apa itu ruang alamat? Oke ya, jadi ruang alamat adalah sekumpulan nilai gitu ya, sekumpulan nilai yang menandakan lokasi ya dari bisa data gitu ya, bisa juga instruksi gitu ya. Jadi kalau kita maaf, kalau kita membuat program itu kan isinya hanya dua gitu ya, akses ke instruksi atau akses ke data ya. Jadi isi dari program kita itu kalau tidak mengakses instruksi dari memori, berarti mengakses data dari memori. Nah, setiap instruksi dan data yang ingin kita akses dari memori harus bisa ditentukan lokasinya ya. Nah, untuk menentukan lokasinya ini perlu alamat ya, perlu alamat. Nah, sekumpulan alamat-alamat ini kalau disatukan akan membentuk yang namanya ruang alamat atau address space ya. Nah, di sini kita mengenal dua terminologi ya, yakni ada yang namanya logical address space ya, dan ada yang namanya physical address space ya. Nah, kita mulai dari yang bawah dulu gitu ya, physical address space. Jadi physical address space ini adalah address ya atau alamat yang dipahami ya atau dilihat oleh memory unit gitu ya. Jadi RAM ya, dia hanya mengenali physical address atau alamat fisik ya. Nah, lalu logical address ya, apa itu logical address? Logical address adalah alamat yang di-generate ya, yang di-generate oleh CPU gitu ya. Jadi ketika CPU mengeluarkan alamat-alamat, maka alamat-alamat yang dikeluarkan oleh CPU ini bentuknya adalah logical address ya. Atau bisa juga kita sebut sebagai virtual address ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi bisa juga kita katakan seperti yang tertera di 2 poin di bawah ini ya. Jadi logical address space ini adalah himpunan dari alamat logik ya yang di-generate oleh program gitu ya atau dikeluarkan oleh CPU. Sementara physical address space ya adalah sekumpulan alamat fisik ya. Yang tadi ya yang dibaca oleh memory unit ya dan di-generate oleh program juga ya seperti itu. Nah, jadi yang harus kita pahami di sini bahwa CPU ya dia selalu mengenerate logical address gitu ya. Lalu memori dia menerima dalam bentuk physical address ya. Nah, berarti di sini ada perbedaan format alamat ya. Jadi ada perbedaan cara menyatakan alamat. Ada yang secara logical dan ada yang secara physical. Nah, artinya harus ada proses translation ya. Harus ada proses penerjemahan. Nah, di dalam prosesor ada perangkat khusus yang tugasnya adalah menerjemahkan ya
logical address menjadi physical address. Nama perangkatnya adalah MMU, ya. MMU ini singkatan dari Memory Management Unit, ya. Nah, di sini ada ilustrasi paling sederhana ya dari cara kerja MMU ya. Nah, tentunya kalau MMU yang beneran gitu ya, yang ada pada prosesor dengan teknologi terkini gitu ya, tentunya tidak sesederhana ini ya. Nah, ini contoh sederhana saja. Jadi di dalam Memory Management Unit ini ada suatu register, namanya adalah relocation register. Nah, dalam skema ini cara mengubah logical address menjadi physical address ya, tinggal ditambahkan dengan isi dari relocation register. Nah, ini contoh saja ya. Jadi misalnya isi relocation registernya adalah 14.000. Nah, lalu CPU mengeluarkan logical address alamatnya 346. Maka oleh MMU ini dilakukan penjumlahan ya, logical address ditambah dengan relocation address. Hasil physical address-nya adalah 14.346. Dan physical address ini dikirimkan ke memori. Nah, memori memahami physical address ini, gitu ya. Nah, ini skema sederhana dari Memory Management Unit atau MMU. Nah, tentunya nanti MMU ini tidak sesederhana ini, gitu ya. Skema translasi atau penerjemahan dari logical address jadi physical address lebih kompleks dari ini realnya, ya. Nanti kita akan mengenal ada yang namanya skema paging, gitu ya. Lalu nanti ada juga skema segmentation. Nah, skema-skema tadi ya yang saya sebutkan barusan itu ada di dalam Memory Management Unit yang lebih kompleks cara kerjanya. Nah, ini gambaran umum yang bisa menggambarkan secara sederhana di mana posisi MMU ya dan apa kegunaan dari MMU gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Anda juga bisa mencari nanti. Jadi MMU ini berada pada chip CPU gitu ya atau chip prosesor. Jadi satu casing dengan CPU. Nah, lalu CPU mengirimkan virtual address ya. Dia mengirimkan alamat virtual atau logical address ke MMU ya. Nah, lalu MMU ini akan menerjemahkan menjadi CPU mengeluarkan virtual address ke MMU atau logical address ya. Lalu MMU akan menerjemahkan logical address menjadi physical address ya. Nah, nanti physical address ini yang dikirimkan ke physical memory atau RAM ya. Nah, nanti MMU ini bisa menggunakan komponen tambahan ya seperti TLB gitu ya. TLB ini untuk mempercepat proses penerjemahan dari logical address menjadi physical address. Namanya adalah translation loop aside buffer. Nanti akan kita lihat ya. Oke. Jadi itu tentang MMU ya. Oke, sampai sini dulu kita menyimpulkan bahwa ya bahwa gitu ya ruang alamat ya yang digunakan oleh proses atau program ada dua bentuk ya, ada yang bentuknya logical, ada yang bentuknya physical gitu ya. Nah, CPU mengeluarkan alamat bentuknya adalah alamat logical atau virtual ya. Nah, sedangkan memori ya menerima alamat dalam bentuk alamat physical atau physical address ya. Nah, nanti mungkin muncul pertanyaan gitu ya, kenapa harus ada dua jenis alamat ini gitu ya? Kenapa harus ada logical address ya? Kenapa harus ada physical address gitu ya? Nah, nanti Anda bisa mengeksplor ya alasan mengapa ada dua jenis alamat seperti ini gitu ya. Nanti mungkin secara bertahap kita akan melihat, oh ya ternyata logical address ini kenapa harus ada logical address, kira-kira begini gitu ya. Kenapa harus dipisah dengan physical address gitu ya. Nah, karena ada logical address dan ada physical address ya, ada dua jenis ruang memori yang berbeda, maka harus ada proses penerjemahan. Nah, proses penerjemahan ini dilakukan oleh perangkat yang namanya Memory Management Unit gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi dulu ya.
Kalau ada yang belum paham, silakan ya. Misalnya belum pahamnya di posisi mana gitu ya, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita akan masuk ke ini saya skip ya, dynamic loading, dynamic linking, swapping, nanti saya tunda ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contiguous ya, contiguous allocation ya. Oke, ya. Nah, oke. Nah, jadi kembali lagi ya, di sini kita sedang bercerita tentang RAM atau main memory ya. Nah, main memory ini perlu digunakan. Kenapa? Karena tadi ya, program yang akan dijalankan mesti dimuat dulu ke dalam main memory ya, harus di load dulu ke main memory, baru program tersebut dapat dieksekusi ya. Nah, tentunya main memory yang dimiliki oleh komputer ya, tidak hanya diisi oleh program-program milik user gitu ya, tidak hanya diisi oleh proses-proses milik user. Tetapi ya, main memory juga ditempati oleh program atau prosesnya sistem operasi gitu ya. Nah, jadi main memory ini ya, main memory ini selain diisi oleh user gitu ya, oleh prosesnya user, juga diisi oleh prosesnya operating system ya. Nah, main memory ini jumlahnya pasti terbatas ya, ukurannya terbatas ya, mau berapa, misalnya 1 giga, 2 giga, tetapi intinya ada batasnya ya. Nah, lalu proses yang ingin masuk ke dalam main memory bisa jadi banyak, apalagi kalau sekarang ya sistem operasi pastinya sudah mendukung multitasking, multiprocessing gitu ya, sehingga dalam satu waktu bisa memuat banyak proses gitu ya. Nah, sehingga memori kita gitu ya, memori kita harus dialokasikan seefisien mungkin ya. Jadi bagaimana caranya ruang memori yang digunakan oleh user proses ini bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Nah, di awal-awal sistem operasi dibangun gitu ya, atau dibuat ya, cara mengalokasikan ya memori untuk proses itu secara contiguous ya, secara contiguous ya. Nah, apa itu contiguous ya? Jadi contiguous itu adalah penjelasannya pada poin yang ketiga ini, gitu ya. Jadi contiguous ini maknanya adalah proses ditempatkan di memori ya, dalam satu bagian tunggal, gitu ya, dalam single section ya, single contiguous section, di dalam bagian tunggal. Jadi tidak terpecah-pecah gitu ya. Jadi katakanlah di memori tadi gitu ya, kita punya proses satu ya. Nah, maka proses satu ini ditaruh di memori dalam satu section ini, dia tidak terpecah-pecah gitu ya. Nah, jadi dia diletakkan dalam single section ya. Nah, jadi ini pendekatan alokasi yang pertama kali dibuat, gitu ya. Jadi sifatnya contiguous, oke ya. Nah, nanti lawannya adalah non-contiguous ya. Kalau non-contiguous ini si proses bisa ya dialokasikan di memori secara terpisah-pisah. Nah, kalau contiguous ini dia dialokasikan dalam satu lokasi, gitu ya, yang tidak terpisah. Oke ya. Nah, jadi kalau dalam contiguous allocation ini ya, contohnya misalnya nah, contohnya misalnya ini memori kita gitu ya. Kemudian di sini ya, ini adalah bagian sistem operasi ya. Lalu di sini ada proses 1 gitu ya. Lalu ada proses 2 gitu ya. Nah, lalu ada proses 3. Nah ini namanya contiguous ya. Jadi contiguous ini ya, proses 1 dia dalam satu lokasi ini ya, dia tidak misah-misah. Lalu proses 2 ada di sini gitu ya. Lalu proses 3 ada di sini gitu ya. Nah, ini namanya contiguous allocation. Nah, untuk mendukung
contiguous allocation ini butuh hardware tambahan tadi ya. Jadi hardware tambahan ini diperlukan untuk membatasi bahwa proses satu ini dia hanya boleh mengakses ruang memori dari sini sampai sini, gitu ya. Jadi hanya boleh pada ruang memori ini untuk proses 1. Proses 2 hanya boleh ini, gitu ya. Proses 3 hanya boleh ini. Nah, hardware yang diperlukan untuk mendukung contiguous allocation yang tadi, gitu ya. Yakni register-register. Yang pertama adalah base register dan limit register, gitu ya. Nah, tadi base register katakanlah untuk menandai awal ya dari suatu proses itu mulainya ada di alamat memori yang mana, ini base ya. Nah, lalu limit register untuk mengetahui akhir dari proses ya, akhir dari atau ujung akhir dari alamat memori untuk suatu proses. Nah, ini berarti kan base ya ditambah dengan limit tadi ya, seperti yang disampaikan di awal. Nah, dua hardware ini diperlukan untuk contiguous allocation. Nah, yang bertugas untuk menerjemahkan ya dari logical address menjadi physical address adalah tadi ya MMU. Jadi memetakan logical address tugasnya MMU. Nah, ini juga sudah dibahas tadi ya. Ketika CPU mengeluarkan logical address, maka dilihat dulu batasannya apakah dia berada pada rentang base register ya sampai dengan limit register ditambah base register ya. Atau kalau di sini istilah base register diganti dengan relocation register, sama saja ya. Jadi relocation register ini sama dengan base register ya. Jadi sama ya, dicek kalau di gambar ini diceknya terhadap limit register dulu. Jadi apakah logical address-nya lebih dari limit ya. Kalau lebih dari limit berarti dia tidak valid gitu ya. Tapi kalau masih kurang dari limit maka diizinkan ya. Nah, lalu cara menghitung physical address-nya tinggal ditambah dengan relocation register atau base register tadi. Oke, nah kemudian berikutnya adalah multiple partition allocation ya. Nah, jadi di dalam contiguous allocation ini ruang memori yang ukurannya masih kosong gitu ya, yang ukurannya cukup besar ya. Nah, itu bisa dibagi-bagi ya, bisa dipartisi menjadi beberapa partisi gitu ya. Jadi ruang memori ya, yang ini diisi OS ya. Nah, ruang memori yang kosong ini bisa dipartisi gitu ya. Nah, nanti untuk ditempati oleh proses gitu ya. Nah, partisi ini ya bisa sifatnya fix gitu ya. Artinya ukuran partisi di memori ini bisa fix ya. Bisa juga variabel gitu ya. Nah, yang efisien adalah ukuran partisinya boleh berbeda gitu ya. Jadi ukuran partisi ya ruang kosong di memori boleh beda-beda ya. Nah, ini variable partition. Nah, partisi yang masih kosong disebut sebagai hole gitu ya. Nah, jadi hole ini bisa berpencar-pencar ya di memori gitu ya. Jadi bisa saja di memori gitu ya, yang terisi di sini ya terisi oleh proses 1 ya, sisanya masih kosong. Nah, ini bisa scattered ya. Jadi yang masih kosong ini disebut sebagai hole. Oke. Nah, cara pengalokasian pada multiple partition ini adalah ketika ada proses yang masuk ya, yang ingin dimuat ke dalam memori ya, maka dicarikan hole yang cukup ya untuk menampung memori tersebut. Jadi katakanlah ada proses yang ingin dimuat ke memori, katakanlah proses 2 ya. Nah, maka dicarikan hole untuk menampung proses 2 di sini gitu ya. Nah, di sini kan ada 2 hole ya. Nah, hole mana yang bisa memuat proses 2. Nah, itu bisa digunakan untuk memuat proses 2 tersebut ya. Nah, itu mengenai contiguous allocation. Nah, ini ilustrasinya gitu ya. Jadi di gambar ini kita punya layout memori seperti ini ya. Jadi pada waktu pertama ya di memori
terisi oleh sistem operasi, proses 5, proses 8, dan proses 2, ya. Nah, kemudian proses 2 finish, ya, maka ruang memori menjadi kosong, gitu ya, sehingga di sini tersisa tinggal proses 5 dan proses 2. Nah, yang kosong ini kita sebut sebagai hole, gitu ya. Nah, lalu setelah itu masuk proses 9, ya, proses 9 ini dialokasikan pada hole yang tersedia tadi. Nah, karena sudah terisi proses 9, maka hole-nya menjadi lebih kecil, gitu ya. Nah, setelah itu masuk lagi proses 10, ya. Dan terakhir, hole yang tersedia adalah seperti ini. Ya. Nah, berikutnya adalah ketika mengalokasikan hole ke dalam atau untuk proses, ya. Jadi ketika mengalokasikan hole untuk proses, ya. Di sini ada beberapa strategi, ya. Strateginya yang pertama ada yang namanya first fit, ya. Lalu ada yang namanya best fit, dan yang ketiga ada yang namanya worst fit, ya. Jadi maksudnya adalah di sini kalau misalnya di memori kita punya beberapa ruang kosong yang kita sebut sebagai hole tadi, lalu ruang kosong ini ukurannya bisa berbeda-beda, gitu ya. Lalu ada proses yang ingin dialokasikan ke dalam hole-hole ini, ke dalam ruang-ruang kosong ini, maka bagaimana cara memilih ruang kosong yang tersedia, gitu ya. Nah, cara memilihnya bisa dengan metode first fit, ya. Lalu bisa dengan metode best fit, ya. Dan yang ketiga bisa dengan metode worst fit, ya. Nah, kalau first fit, ya, yang paling sederhana adalah kita mencari hole pertama, ya, yang cukup untuk memasukkan proses yang ingin dimuat, gitu ya. Jadi allocate the first hole, mengalokasikan hole yang pertama yang mencukupi, gitu ya, yang big enough, ya. Lalu yang kedua adalah best fit. Nah, kalau best fit ini kita mencari, ya, hole yang terkecil, gitu ya, tetapi yang masih mencukupi untuk memuat proses yang ingin dialokasikan. Nah, ini best fit, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah worst fit. Nah, kalau worst fit ini kebalikannya best fit, ya. Kalau worst fit ini kita mengalokasikan hole yang paling besar, yang largest, gitu ya. Ya, yang pastinya muat, gitu ya, untuk diisi oleh proses yang ingin dimuat tadi, gitu ya. Nah, antara best fit dan worst fit ini, ya, bertolak belakang. Jadi kalau best fit ini akan menyisakan hal yang kecil, gitu ya. Kalau worst fit ini akan menyisakan hal yang besar, ya. Nah, mungkin sebagai ilustrasi, ya, misalkan di sini saya punya layout memori, gitu ya. Lalu di dalam memori ini sudah ada P1, ya. Kemudian di sini ada hole, ya. Hole ini katakanlah ukurannya adalah berapa? Ya, misalnya ukurannya adalah 5, ya. 5, ya. Oke, lalu di tengah-tengah ada P2, gitu ya. Nah, lalu setelah P2 ada lagi hole lagi, ya, ruang memori yang kosong. Katakanlah ukurannya sekarang adalah 4, gitu ya. Lalu ada lagi P3, ya. Lalu ada lagi hole, ya. Hole yang ketiga ini ukurannya adalah 7 misalnya, ya. Nah, kemudian komputer ingin memuat proses baru selain P1, P2, dan P3, ya. Misalnya ingin masuk proses P4, gitu ya. Nah, P4 ini ukurannya yang dibutuhkan ukuran di memori katakanlah, gitu ya. Katakanlah adalah 3, ya. Nah, ini ingin dimuat ke memori, ya. Nah, untuk memuat P4 ini bisa menggunakan salah satu dari 3 skema ini, ya. Bisa first fit, bisa best fit, bisa worst fit, ya. Nah, kalau yang dipilih adalah first fit, ya. Kalau yang dipilih adalah first fit, ya, maka di antara ketiga hole ini dicari hole pertama yang cukup, ya. Di antara hole nomor 5, 4, 7 ini, gitu ya. Dicari hole pertama yang mencukupi, ya. Nah, kebetulan hole yang pertama ukurannya adalah 5, ya, cukup untuk memuat
P4 yang ukurannya 3. Nah, jadi kalau pakai teknik best fit, maka yang akan dipilih adalah hole yang nomor 1 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang dipilih adalah best fit ya, maka dicari hole terkecil yang mencukupi ya. Nah, di sini kan hole yang ada adalah hole yang ukurannya 5, 4, 7 ya. Nah, hole terkecil adalah hole 4. Hole 2 ya yang ukurannya adalah 4 ya. Dan 4 ini kebetulan masih cukup untuk membuat proses 4 karena 4 lebih dari 3 gitu ya. Nah, sehingga kalau pakai pendekatan best fit ya, kalau pakai pendekatan best fit maka P4 ini akan dimuat ke hole nomor 2 gitu ya. Nah, ini kalau pakai best fit. Nah, kalau pakai worst fit maka yang dicari adalah hole yang terbesar. Nah, hole yang terbesar kita lihat di sini adalah hole yang ketiga yang ukurannya adalah 7. Nah, sehingga kalau pakai worst fit ya, hole hole ketiga akan menjadi tujuan bagi proses 4. Jadi kalau pakai worst fit ya, jadi kalau pakai worst fit P4 ini akan masuk ke hole 3. Oke, jadi itu tentang contiguous allocation. Nah, ini kalau pakai worst fit ya. Kalau pakai first fit, P4 masuk ke hole nomor 1. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ingat ya, dalam contiguous allocation, ya, proses ini ya harus ditempatkan dalam satu lokasi, ya, tidak boleh terpisah-pisah, jadi nggak bisa dipecah, ya. Nah, misal gitu ya, saya lanjutkan. Misal proses 4 ini ya dialokasikan dengan teknik best fit ya. Nah, sehingga P4 akan masuk ke sini gitu ya. Akan masuk ke hole 2. Lalu di sini ada sisa dikit gitu ya. Hole-nya ya, yang tadinya hole-nya ukurannya 4 karena sudah diisi ya, hole yang ini sisanya hanya 1 gitu ya. Nah, lalu katakanlah ada proses lain mau masuk gitu ya, proses 5 ya. Proses 5 ingin masuk gitu ya. Nah, proses 5 ini katakanlah ukurannya adalah 8 ya. Nah, proses 5 ini tidak, kenapa gitu ya? Karena hole 1 ukurannya 5 gitu ya. Hole 2 apalagi ukurannya tadi tinggal 1 karena 3 sudah dipakai oleh proses 4. Lalu hal yang ketiga ukurannya 7, tidak muat untuk menampung proses 5 ya. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi proses 5 ini tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena tidak bisa dimuat ke RAM, tidak bisa dimuat ke memori ya. Kalau pengalokasiannya secara contiguous tadi gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ruang kosong di memori masih lumayan banyak ya. Ruang kosong di memori ini kan ya masih ada 5 ditambah 1 ditambah 7 gitu ya. Masih ada 13 ya. Masih jauh lebih besar daripada 8 ya. Artinya sebetulnya masih ada ruang di memori ya, tetapi masalahnya ruang memori ini terpencar-pencar gitu ya. Nah, jadi ini adalah masalah pengalokasian memori secara contiguous ya. Nah, masalah ini disebut sebagai external fragmentation ya. Jadi yang saya terangkan tadi ya disebut sebagai external fragmentation ya. Jadi kita punya ruang-ruang kosong ya di memori, hole-hole kosong ya, hole yang masih tersedia ya. Kalau di total ukurannya besar ya, tetapi dia terpisah-pisah ya. Sehingga pada saat ada proses yang ingin dimuat ke dalam memori dan tidak ada yang masuk ya ke salah satu hole yang tersedia, maka dia tidak bisa dimuat proses tersebut ya. Nah, ini disebut sebagai external fragmentation ya. Nah, ini masalah kalau misalnya cara mengalokasikan memorinya harus contiguous ya. Nah, lalu strategi untuk mengurangi external fragmentation ya bisa juga kita alokasikan memori yang agak lebih besar dibandingkan ukuran yang di request gitu ya. Nah, dengan mengalokasikan memori yang sedikit lebih besar dibandingkan yang di request ya, bisa mengurangi external fragmentation ya. Nah, tetapi sebetulnya ada fragmentation juga ya. Jadi ada sisa yang nggak kepake ya.
Nah, tetapi sifatnya adalah internal, sehingga disebut sebagai internal fragmentation. Ya. Nah, jadi itu kelemahan kalau pakai contiguous. Ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai pengalokasian memori. Ya. Oh ya, di sini ada terusannya sedikit ya, masih melanjutkan yang contiguous ya. Jadi untuk menangani masalah fragmentation tadi, ya, kalau masalah fragmentasinya adalah external fragmentation, ya, maka untuk mengatasinya adalah dengan teknik compaction, ya. Jadi compaction ini adalah tadi kan masalah dari external fragmentation itu kita punya beberapa hal yang kalau dijumlahkan ukurannya besar, tapi hal-hal ini dia berpencar-pencar, ya. Nah, sehingga caranya adalah ya udah disatukan aja gitu ya. Jadi caranya adalah shuffle, kita geser ya, kita geser-geser memory contents ya, isi memori ya, sehingga jadi satu gitu ya, sehingga ruang kosong yang lain juga tersedia banyak gitu ya. Jadi sebagai ilustrasi gitu ya, misalnya ini adalah layout memori, lalu di sini ada P1 ya, lalu di sini ada hole gitu ya, lalu di sini ada P2 ya, lalu di sini ada hole lagi gitu ya. Nah, lalu di sini ada P3. Nah, di sini ada dua hole yang terpisah. Nah, dengan compaction ini P2 ya, katakanlah ini di shuffle ya, digeser ke atas ya. Jadi sehingga kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini P1 ya, lalu di sini P2, lalu di sini P3 ya, sehingga hole-nya terkumpul di bawah ya. Jadi hole-nya disatukan ya, sehingga bisa lebih besar ukurannya ya. Nah, cuman proses compaction ini tidak semudah itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah proses yang sedang berjalan, dia harus punya metode address binding ya, atau pemberian alamat kepada proses tersebut ya, harus sifatnya dynamic ya. Jadi artinya proses-proses yang berjalan harus bisa dipindah, intinya begitu ya. Kalau prosesnya berpindah, otomatis kan alamatnya berubah gitu ya. Jadi harus dynamic pengalamatannya, ya. Proses pemberian alamat terhadap proses-prosesnya harus dynamic, ya. Nah, lalu masalah lain adalah kalau proses-proses yang dipindah ini dia sedang mengakses data, katakanlah seperti itu, dia sedang baca ke hard disk, tapi belum selesai proses bacanya, ya. Jadi proses-proses yang digeser ini sedang melakukan proses input-output, misalnya baca data dari hard disk. Tentunya kalau misalnya dia belum selesai mendapatkan data dari hard disk terus digeser, maka nanti bisa berakibat fatal, gitu ya. Bisa jadi nanti data yang diterima, gitu ya, masuk ke tempat yang salah. Kalau misalnya tanpa memperhatikan proses I/O yang terjadi sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi intinya contiguous allocation ini kendalanya cukup besar gitu ya, kendalanya banyak dan solusinya ada compaction, tapi solusinya juga agak sulit dilakukan gitu ya. Nah, maka kita butuh skema pengalokasian memori yang sifatnya non-contiguous ya. Nah, jadi kita butuh skema pengalokasian memori yang sifatnya non-contiguous ya. Nah, salah satu skema pengalokasian memori atau manajemen memori yang sifatnya non-contiguous adalah paging, gitu ya. Nah, ada dua nanti ya, yang satu paging ya, dan yang satu lagi segmentation. Nah, nanti segmentation kita akan coba bahas belakangan. Nah, sekarang kita bahas yang paging dulu. Nah, jadi proses manajemen memori ya dengan menggunakan paging atau teknik manajemen memori dengan menggunakan paging ini muncul karena adanya masalah tadi contiguous memory tadi ya. Jadi muncul pertanyaan bisakah ya? Bisakah proses ya ditempatkan di memori tetapi sifatnya non contiguous gitu ya, sifatnya non contiguous ya. Jadi gimana caranya gitu ya, misalnya ada proses yang mau di-load gitu ya, proses 1 katakanlah ya. Nah, proses 1 di-load ke memori, nah tapi proses 1 ini nanti boleh berpisah ya. Jadi katakanlah
proses satu ini ya ada di sini ya, sebagian ada di sini, sebagian lagi ada di sini ya. Nah, jadi dia boleh berpencar-pencar ya. Nah, ini non contiguous ya. Beda dengan yang contiguous. Kalau contiguous ini kan proses satu ketika dimuat ke memori semuanya harus ditempatkan dalam satu tempat ya, tidak bisa dua tempat seperti ini, tidak bisa terpisah seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa dilakukan non contiguous, maka kita bisa menghindari tadi external fragmentation ya. Ya, nah ini bisa menghindari masalah external fragmentation dan juga bisa menghindari masalah ya apa namanya memory chunks ya, serpihan-serpihan memori yang ukurannya berubah-ubah gitu ya. Nah, untuk paging ini ya prinsipnya sama gitu ya. Prinsipnya tadi ya ada logical address ya, ada physical address ya. Nah, jadi dalam konsep paging ini ya kita punya ya logical address ya, lalu logical address ini dikumpulkan sehingga membentuk yang namanya logical memory ya. Nah, nanti logical memory ini dipotong-potong ya menjadi lebih kecil ya, menjadi blok-blok yang lebih kecil yang ukurannya sama gitu ya, yang disebut sebagai page ya. Nah, lalu ada juga yang namanya frame ya. Nah, frame ini adalah physical memory ya. Lalu physical memory ini juga sama, dipotong-potong ya menjadi beberapa blok yang ukurannya fix ya, yang ukurannya sama. Nah, potongan-potongan ini disebut sebagai frame ya. Nah, ini konsep dasar paging. Oke. Nah, jadi di dalam paging ya kita punya dua gambaran memori ya, yang satu logical ya, yang satu physical. Yang satu physical ya. Nah, yang logical ini ya dibagi-bagi ya, ukurannya sama gitu ya, ukurannya sama. Nah, ini disebut sebagai page ya. Yang physical ya, physical memory dibagi-bagi dengan ukuran yang sama, ini disebut sebagai frame ya. Nah, physical ini adanya di physical memory ya, ada di RAM ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ketika nanti proses ingin dijalankan, ya, ketika suatu proses ingin dijalankan, katakanlah proses satu ingin di running, ya, maka proses satu ini, ya, yang tadinya utuh seperti ini, ya, dipotong-potong dulu, ya, dipotong-potong dulu menjadi beberapa page. Nah, ini di level logical. Nanti logical memory ini akan menghasilkan logical address, ya, atau virtual address, ya. Dan nanti logical address ini akan diterjemahkan menjadi physical ya address ya. Nah, nanti yang bertugas adalah memory management unit ya. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti page ini ya akan ditempatkan ke dalam frame ya. Jadi page-page yang ada yang sifatnya logical tadi nanti akan ditempatkan di memori ya, di dalam frame. Oke. Nah, lalu ukuran dari potongan-potongan tadi baik frame maupun page harus 2 pangkat sekian gitu ya, harus 2 pangkat m, 2 pangkat n katakanlah ya. Jadi ukuran potongan-potongannya ya ukuran potongan-potongannya tidak boleh bebas gitu ya. Jadi potongannya harus 2 pangkat n. Oke. Nah, lalu berikutnya jika suatu program ingin dijalankan
ya, maka program tersebut harus cukup dimuat ke dalam memori, ya. Jadi katakanlah suatu program isinya dia memiliki n buah page, ya, maka agar program tersebut bisa berjalan, maka di RAM harus tersedia frame sebanyak n juga, gitu ya, harus sama, ya. Nah, kemudian untuk menerjemahkan dari, ya, logical memory, ya, ke physical memory, untuk menerjemahkan dari logical address, ya, ke physical address, maka ada struktur data khusus yang disebut sebagai page table, ya. Nah, nanti ini kita akan coba lihat, ya. Nah, ini gambarannya gitu ya. Nanti kita akan mundur lagi penjelasannya, ya. Jadi gambarannya untuk penggunaan paging ini katakanlah suatu proses, katakanlah saya sebut sebagai proses 0, ya. Nah, proses 0 ini dipotong-potong gitu ya, dibagi-bagi, ya. Proses 0 ini berada pada logical memory, ya. Dibagi-bagi menjadi 4 buah page, ya. Jadi ada page 0, ya, page 1, page 2, page 3, ya. Ukuran dari page ini harus 2 pangkat n, gitu ya. Nah, lalu page ini diletakkan ke main memory, ya, ke physical memory. Nah, physical memory juga sama, ya, dipotong-potong, ya, dengan ukuran yang sama, ya, ini 2 pangkat n juga, ya. Nah, jadi page 0 misalnya ditaruh di sini, ya, page 1 ditaruh di sini, gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan lokasi page di dalam main memory, ya, maka ada yang namanya page table, ya. Nah, jadi page table ini cara bacanya kalau di sini adalah, ya, page 0 gitu ya. Page 0 berada di frame nomor 1, ya. Nah, ini kita lihat ya, page 0 ada di frame nomor 1. Lalu page 1, ya. Page 1 ada di frame nomor 4, ya. Lalu mana lagi ini, ya? Page 2, ya. Page 2 ada di frame nomor 3, gitu ya. Dan page 3, ya, ada di frame nomor 7, ya. Nah, jadi page table ini gunanya adalah memetakan, ya, logical address ke physical address, atau memetakan page ke frame, ya. Jadi memetakan page ke frame. Jadi page 0 dipetakan ke frame 1, page 1 dipetakan ke frame nomor 4, page 2 dipetakan ke frame nomor 3, dan page 3 dipetakan ke frame nomor 7, ya. Nah, jadi kira-kira itu ide dasar dari teknik pengalokasian memori dengan metode paging. Nah, berikutnya adalah tadi, ya, yang di-generate oleh CPU, ya, adalah virtual atau logical address, ya. Nah, di dalam sistem paging, ya, logical address ini dibagi dua, ya. Jadi logical address ini dipotong menjadi dua bagian, ya. Yakni ada bagian offset, ya, page offset atau disingkat sebagai D, dan ada bagian page number atau disingkat sebagai P, ya. Nah, jadi nanti alamat logical yang di-generate ini akan dikirimkan ke memory management unit untuk diterjemahkan menjadi physical address, ya. Nah, pembagian logical address, ya, menjadi page offset dan page number ini, ya, ditentukan berdasarkan ukuran page, ya. Nah, jadi misalnya jika diketahui, ya, logical address space ukurannya adalah 2 pangkat M, lalu ukuran page-nya adalah 2 pangkat N, maka pembagian alamat logicalnya adalah untuk bagian offset
ya, ukurannya adalah n, ya. Lalu bagian page number adalah m dikurang n, ya. Oke, nanti langsung bisa kita lihat pada contohnya, ya. Nah, jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi CPU mengeluarkan logical address. Nah, logical address ini dibagi dua, gitu ya. Jadi ada bagian offset, gitu ya, bagian offset. Lalu ada bagian page number, ya. Ada bagian page number, ya. Oke. Nah, pembagiannya tadi ya, offset ini ukurannya adalah n, page number ini adalah ukurannya m dikurang n. Dengan catatan ya, ukuran dari page ya, ukuran dari page adalah 2 pangkat n, dan ukuran dari logical memory ya, ukuran dari logical memory adalah 2 pangkat n ya. Nah, nanti page number ini dipakai untuk membaca page table ya, dipakai untuk mencari entry di dalam page table. Nah, nanti dari page table ini ditemukan nilai frame-nya berapa ya. Nah, nanti frame ini digabung dengan nilai offset ya, digabung dengan nilai offset, dan gabungannya ini adalah physical address ya. Oke, nah ini contoh dari paging, oke ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Saya akan beralih ke whiteboard ya, agar lebih mudah coret-coretnya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin disampaikan dulu barangkali ya. Misalnya ada yang belum dipahami ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Apakah masih bisa didengar suara saya? Oke, masih ya. Baik. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat contoh mekanisme paging. Oke ya. Paging. Oke, ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, misal di sini kita punya proses ya, katakanlah nama prosesnya adalah proses 0 ya. Nah, ukuran proses 0 adalah sebesar ini, gitu ya. Nah, di sini diasumsikan ya, kita punya logical memory ya. Nah, tadi ingat ya, di dalam paging ya, memori dilihat atau dipandang menjadi 2 bagian ya. Jadi memori di dalam paging ya, ada yang logical ya, lalu physical ya. Nah, sebenarnya sih memorinya ya realnya cuma satu ya, RAM-nya itu ya cuma ini, physical memorinya ya satu ini, RAM ya. Nah, cuman untuk mengelola proses ya, agar lebih mudah dialokasikan ya, agar lebih mudah dikelola ya, maka memori ini dipandang terbagi menjadi 2 ya, ada logical memory, ada physical memory ya. Nah, kita lihat bedanya ya. Yang pertama, kalau di logical memory ya, ya, kalau di logical memory ya, proses ini semuanya jadi satu ya. Jadi proses ini terlihat contiguous ya. Ya, nah ini bisa Anda lihat ya, proses ini tidak terpisah-pisah di level logical memory gitu ya. Jadi dalam konteks logical memory, proses ini terletak dalam satu lokasi ya, contiguous. Nah, tapi kalau di RAM ya, kalau di physical memory, kalau Anda lihat ya,
Di sini dia non-contiguous, gitu ya. Jadi proses satu ini dia mencar-mencar, gitu ya. Jadi proses satu ada yang di sini, gitu ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, gitu ya. Jadi di dalam physical memory ini memungkinkan, ya, bahwa suatu proses bisa disimpan dalam bentuk non contiguous, gitu ya. Jadi dia bisa terpecah-pecah. Tapi kalau di dalam logical memory, ya, ini sifatnya contiguous, gitu ya. Nah, sifatnya contiguous, ya. Nah, oke, ya. Nah, ini bisa Anda bedakan, ya. Mudah-mudahan bisa Anda bedakan, ya, ide, ya. Bisa Anda bedakan logical memory dan physical memory yang menjadi ide dari paging. Jadi di sini kita lihat bahwa di dalam paging, kenapa harus ada logical memory agar kelihatannya memori ini secara logik dia contiguous, dia ditempatkan dalam satu lokasi. Tetapi pada saat ditaruh di RAM, ya, dia bisa terpisah-pisah, bisa non-contiguous. Nah, kenapa? Apa keuntungannya non-contiguous? Keuntungannya non-contiguous adalah kita bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong di RAM. Tidak harus ruang-ruang kosong ini terletak dalam satu posisi yang sama, ya. Jadi bisa mengatasi yang disebut sebagai external fragmentation tadi, ya. Nah, lalu berikutnya adalah di sini kita punya page table, gitu ya. Nah, kita punya page table. Nah, page table ini dipakai untuk menerjemahkan, ya, logical address menjadi physical address, ya. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana menerjemahkan logical address menjadi physical address, ya. Nah, logical address itu yang mana? Logical address itu yang ada di logical memory, gitu ya. Jadi logical address itu yang ini, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 15. Nah, ini logical address, ya. Nah, physical address adalah address yang ada di sisi physical memory, ya. Nah, jadi yang sebelah sini, ya, ini physical address, ya. Nah, ini tidak dituliskan lengkap. Nah, ini saya lengkapi saja, ya, physical address-nya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6, 7, gitu ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, kemudian 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ya. 28, 28, 29, 30, 31, ya. Nah, jadi Anda bisa bedakan, ya. Yang ini logical address, ya. Ini logical address, saya singkat saja LA, gitu ya. Yang ini physical address, ya, atau PA. Nah, ini harus diterjemahkan, gitu ya. Nah, gimana cara menerjemahkannya? Tadi, ya, logical address di dalam paging terbagi menjadi dua, ya. Jadi logical address, ya, di dalam paging terbagi menjadi dua, ya. Jadi ada yang bagian offset, ya, disingkat sebagai D, ada yang sebagai page number. Nah, yang offset ini ukurannya adalah N, ya. Yang page number ini ukurannya adalah M dikurang N. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai N dan dari mana kita mendapatkan nilai M min N, ya. Nah, kita lihat di contoh ini, ya. Nah, kita tahu bahwa ukuran page, ya, ukuran page itu harus fix dan ukurannya harus 2 pangkat sekian. Nah, kalau kita lihat, ya, page-nya, ini saya hapus dulu aja. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, page-nya adalah seperti ini, ya. Jadi ini page-nya, ya. Jadi ini page yang saya tandai seperti ini, ya. Nah, kita lihat berapa ukuran page-nya, ya. Ukuran page-nya berapa, ya. Nah, kita lihat di dalam page ini isinya ada 1, 2, 3, 4, ya. Katakanlah 4 byte, ya. Nah, jadi ukuran page-nya adalah 4, ya. Ini 4, ini 4,
Ini 4, ini 4 juga. Kenapa 4? Karena ada 4 entry di sini ya. Nah, sehingga artinya ukuran page-nya berarti 2 pangkat 2 ya. Nah, berarti di sini ya kita dapatkan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 ya. Berarti nilai N-nya sama dengan 2 ya. Nah, jadi dalam kasus ini ya nilai offsetnya sebanyak 2 bit ya. Nah, lalu dari mana nilai M-nya? Nah, nilai M ini diperoleh dari ukuran logical memory. Nah, kalau kita lihat ya di sini asumsinya ini adalah ukuran logical memory-nya isinya sebanyak 16 byte ya atau 16 item. Jadi ada 16 ya. Sehingga 16 itu adalah 2 pangkat 4. Dan di slide tadi disebutkan bahwa ukuran logical memory adalah 2 pangkat M, sama dengan 2 pangkat 4. Nah, artinya M sama dengan 4. Oke ya. Nah, sehingga dari sini ketahuan ya ukuran bagian dari page number adalah 4 diambil 2, sama dengan 2 ya. Nah, artinya ukuran logical address ya panjangnya adalah 4 bit gitu ya, 4 bit ya. Ini logical address ya, logical address panjangnya 4 bit dibagi 2 ya. 2 bit ya untuk offset ya, 2 bit untuk page number gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kita lihat physical address ya. Saya ganti ballpoint warna biru untuk physical address ya. Nah, physical address ini kalau kita lihat di ilustrasi ini isi memorinya ya, alamat memorinya dari 0 sampai dengan 31 ya. Artinya isi dari memori maksimum ya dalam contoh sederhana ini ada 32 entry gitu ya, atau 32 word atau 32 byte katakanlah. Nah, sehingga 32 itu kan artinya 2 pangkat 5 ya. Nah, artinya untuk apa namanya? Untuk physical address ini ya ukurannya adalah 5 bit gitu ya. Jadi ukurannya 5 bit. Ini untuk physical address ya. Karena dia kan harus mencakup sampai 0 sampai 31 ya. Nah, lalu bagaimana cara menerjemahkan dari logical address menjadi physical address? Nah, kita ambil contoh, misalnya ya. Misalnya prosesor ingin mengakses data yang mana nih? Terserah nih, yang mana? Katakanlah yang ini ya. Yang saya lingkari ganti aja pokoknya sekarang yang hijau ya. Yang saya lingkari hijau ini, yang J ya. Nah, yang ini ya. Nah, jadi yang ini ingin diakses ya. Nah, artinya prosesor ya mengeluarkan logical address ya. Logical address nilainya adalah 9 ya. Nah, ini nanti diterjemahkan menjadi physical address ya. Logical address ini nanti harus diterjemahkan menjadi physical address yang dipahami oleh memori. Nah, cuman berapa nih physical address-nya ya. Nah, tadi ya panjang dari logical address adalah 4 bit. Nah, artinya nilai 9 ini harus diubah menjadi 4 bit dulu ya. Kita ubah ke biner ya. Nah, 9 itu kan artinya 0 1 0 1 oke ya. Jadi 8 ditambah 1 ya 9. Nah, lalu berdasarkan ketentuan logical address ini ya, logical address ini dibagi 2 gitu ya. Dipotong menjadi 2 ya. 2 bit untuk offset, 2 bit lagi untuk page number gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, offsetnya adalah 1 ya, page number-nya juga adalah 1 ya. Nah, ini ya, page number ini dipakai untuk mencari di page table ya. Nah, jadi page number ini dicari untuk digunakan untuk mencari di page table ya. Nah, kita cari gitu ya. Nah, jadi kita ambil page table indeks ke 1. Nah, yang ini berarti ya. Nah, indeks ke 1.
ya. Nah, kita lihat di sini ya, isi dari page table indeks ke-1 adalah 6. Nah, 6 ini kita ambil gitu ya. 6 ini kita ambil ya. 6 ini kita ambil ya. Lalu kita ubah menjadi bilangan biner ya. Jadi 6 ini kita ambil, 6 ini menunjukkan nomor frame ya. Nah, lalu 6 ini kita ubah menjadi bilangan biner. Bilangan biner dari 6 adalah 1, 0, 1. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah nomor frame ya. Nomor frame ini kita gabungkan dengan offset gitu ya. Sebentar. Oh. Oke, apakah ada yang salah? Mohon dikoreksi ya kalau ada yang salah hitung. Ini kayaknya salah ya. 6 itu bukan 101, salah ini ya. 6 itu adalah 4 ditambah 2, 110 ya. Sebentar. Khawatirnya ada yang salah ini. Oke. Ini frame nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebentar ya. Oke ya. Nah, ini ada kesalahan di awal sini ya. Nah, ini mohon dikoreksi ya jika ada kesalahan. Oke. Nah, tadi ya, ini kita mundur lagi nih ya. Ada salahnya di sini. Kita ulang lagi ya. Oke. Nah, ini mohon diingatkan ya kalau saya salah. Jadi di sini yang ingin kita akses kan J ya. J ini alamat memorinya adalah 9 ya. Alamat logical memorinya 9. Nah, 9 kalau diubah ke biner berapa? Diubah ke biner bukan tadi ya, tadi salah 0101 mah itu 5 ya kalau 0101 tadi ya. Kalau 9 berarti
9 itu kan 8421, 9 itu berarti 1001 ya. Oke. Oke. Nah, lalu tadi ya, kita bagi menjadi dua ya. Kita bagi menjadi dua bit sebagai offset ya, lalu 2 bit sebagai page number ya. Nah, kita gunakan yang page number ini untuk membaca page table ya. Nah, jadi kita baca ini ya, 10 ini berarti 2 ya. Nah, jadi yang kita ambil bukan yang ini ya. Ini saya koreksi tadi ya. Jadi yang kita ambil adalah yang 2 ya. Ini saya hapus dulu berarti. Oke ya. Jadi yang kita ambil adalah pada page table indeks nomor 2 ya. Nah, lalu isinya kita ambil, isinya adalah 1 ya. Isinya adalah 1 ya. Nah, lalu kita ubah ke biner gitu ya. Jadi 1 ini kan binernya juga 1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya kita gabungkan ya antara nilai offset ya dengan nilai offset dengan nilai frame ya, digabungkan menjadi 5 bit gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini adalah physical address ya. Ini adalah physical address ya. Jadi yang offset ya dengan yang isi dari page table tadi ya, yang frame tadi kita gabung gitu ya. Kita gabung ya. Nah, jadi ini dituliskan ke sini ya. Ya. Lalu yang offset dituliskan ke bagian belakang gitu ya. Jadi yang offset ini kan 2 bit ya, kita tuliskan di bagian sini ya. Ini ya 01 ya. Lalu nilai 1 ini ya dituliskan di sini. Depannya karena tidak ada nilainya kita isi dengan 0. Oke ya. Nah, sehingga kalau kita ubah ke nilai desimal ya, ini adalah physical address-nya 00101, nilainya adalah 5 gitu ya. Nah, 5 ini kita lihat di sini adalah lokasi tempat J berada. Dia berada pada physical address 5. Oke ya. Oke, jadi seperti itu untuk menerjemahkan dari logical address ke physical address. Oke, kita coba contoh lain. Ya, kita coba contoh lain. Misalnya saya mau mengakses ini ya, O ini logical address-nya adalah 14 ya. Ini adalah logical address-nya 14 ya. Nah, 14 itu berarti nilai binernya berapa? 14 ya. Dalam 4 bit ya, 8421 ya. Jadi 14 itu berarti 1110 gitu ya. Oke. Jadi 1110. Nah, lalu berdasarkan ketentuan tadi ya, ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 ya. 1110, yang ini adalah bagian offset ya, yang ini adalah page number. Nah, dari sini diketahui page number-nya adalah 11 ya. 11 ini berarti 3 ya. Lalu offset-nya adalah 10 ya. Nah, 3 ini kita pakai untuk mencari di page table. Nah, jadi page table ini kita lihat yang indeks nomor 3 isinya adalah 2 ya. Nah, jadi nilainya adalah 2. 2 ini kalau di dalam biner adalah 10 gitu ya. Nah, habis itu kita gabungkan menjadi physical address ya, physical address ya. Yang ini ya, yang offset langsung kita tulis di sini 10. Yang logical address adalah 2 ya. 10 gitu ya. Depannya dikasih ini 0 karena tidak ada isinya ya. Nah, sehingga physical address-nya adalah 01010. Nah, ini adalah 8421 ya, berarti 10 ya. Nah, kita lihat di sini berarti O ini ada di alamat physical address 10. Nah, ini adalah O ya.
Nah, ini paging. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke PowerPoint yang tadi. Oke. Oke, nah berikutnya adalah nah ini Anda bisa pelajari ya mengenai internal fragmentation ya. Jadi paging ini keuntungannya bisa mengatasi external fragmentation. Tapi dia masih bisa mengalami yang namanya internal fragmentation ya. Nah, cuma internal fragmentation-nya relatif lebih kecil dibandingkan kalau pakai yang contiguous ya. Oke. Nah, berikutnya adalah di dalam sistem paging ya, daftar frame yang kosong. Kita ingat bahwa frame itu adalah blok-blok memori di physical address ya. Nah, blok-blok memori atau frame yang kosong di physical address itu dicatat ya di dalam struktur data yang disebut sebagai free frame list. Nah, jadi ketika ada proses yang ingin dialokasikan ya, maka dilihat free frame list yang tersedia. Jadi katakanlah suatu proses terdiri atas 4 page ya, jadi ada page 0, page 1, page 2, page 3, maka akan diambil dari free frame list ini. Jadi diambil 4 frame teratas ya, tersisa 1 frame. Jadi nanti page 0, page 1, page 2, page 3 ditaruh di frame nomor 14, 13, 18, 20 ya. Dan free frame-nya tinggal 1. Oke. Nah, ini saya skip ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kelemahan dari sistem paging adalah untuk mengakses memori itu harus dilakukan 2 kali gitu ya. Yang pertama harus membaca page table, lalu berikutnya baru membaca memori ya. Jadi yang pertama harus baca page table dulu, yang kedua baru mengakses memorinya langsung gitu ya. Jadi ada 2 kali akses memori. Kita tahu bahwa page table ini lokasinya di mana? Page table ini lokasinya juga ada di main memory gitu ya. Nah, jadi kekurangan dari paging ini adalah harus mengakses memori 2 kali ya. 1 mengakses page table-nya, 2 harus mengakses memorinya. Oke. Nah, maka solusinya gimana? Nah, solusinya adalah menggunakan komponen tambahan yang disebut sebagai TLB gitu ya. Nah, jadi TLB ini seperti cache ya. Jadi seperti cache TLB ini, tapi sekarang cache-nya adalah cache khusus untuk page table ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi page table ini adanya di memori ya. Jadi ini adanya di RAM ya. Nah, sebagian dari isi page table ini di cache di dalam TLB gitu ya. Jadi ini cache dari page table ya. Nah, tetapi cache ini ya sifatnya adalah memori asosiatif ya. Jadi dia asosiatif memori ya. Artinya pencarian ke TLB ini berlangsung secara paralel ya. Jadi pencariannya berlangsung secara paralel. Beda dengan pencarian pada page table biasa di memori. Kalau pencarian pada page table biasa itu terjadi secara sekuensial. Nah, ini terjadi secara paralel ya. Nah, sehingga lebih cepat. Jadi untuk menemukan entry di dalam page table dia hanya butuh waktu konstan O1 gitu ya. Oke. Nah, sehingga ini bisa mempercepat proses pencarian di page table ya. Nah, karena dia cache maka akan ada hit dan akan ada miss ya. Jadi ketika kita mencari page yang tidak ada di dalam TLB ya, maka mau tidak mau dia harus membaca page table yang ada di memori kalau misalnya miss gitu ya. Tetapi kalau misalnya hit ya, maka bisa langsung diambil dari TLB. Oke, berikutnya adalah memory protection ya. Nah, memory protection ini diperlukan di dalam sistem paging ya ketika tidak semua logical memory terisi gitu ya. Jadi tidak semua page digunakan. Katakanlah misalnya suatu proses isinya cuma 6 buah page seperti ini ya, tetapi page yang bisa
ditaruh di dalam physical memory jumlahnya adalah n, gitu ya. Nah, sehingga di page table ya dia juga akan mencatat ya seluruh kemungkinan page yang bisa disimpan di physical memory. Jadi yang dicatat di page table dari page 0 terus gitu ya sampai page 7 dan seterusnya gitu ya. Nah, sementara proses yang kita punya gitu ya, saya sebut sebagai P0, isinya hanya dari page 0 sampai dengan page 5 ya. Artinya di page table yang valid hanya untuk indeks nomor 0 sampai 5 ya. Nah, ini diisi dengan valid invalid bit ya, bit protection ini ya. Nah, sisanya ini bukan punya proses 0. Jadi di sini diisi dengan invalid. Jadi page 6, page 7 bukan milik dari proses 0 ya. Dan perlu diingat ya, ini saya sampaikan bahwa page table ini ya dimiliki oleh setiap proses ya. Jadi proses 0 punya page table sendiri gitu ya. Proses 1 punya page table sendiri ya. Proses 2 punya page table sendiri. Jadi page table ini dimiliki oleh setiap proses punya page table sendiri-sendiri, punya page table terpisah ya. Oke, ini saya skip ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, oke, berikutnya adalah struktur dari page table. Oke, di sisa waktu ini saya coba akan sampaikan sedikit ya. Jadi page table ini ada masalah lain ya dengan page table. Terutama kalau logical address space-nya gede gitu ya, logical address space-nya besar ya. Contoh, kalau kita punya prosesor ukurannya 32 bit prosesor gitu ya, punya prosesor 32 bit, prosesor 32 bit ini kan artinya dia punya register yang ukurannya 32 bit ya. Nah, sehingga prosesor 32 bit ini dia bisa menghasilkan logical address yang ukurannya 32 bit gitu ya. Nah, sehingga ukuran dari logical address-nya adalah 2 pangkat 32 ya. Nah, katakanlah sistem paging di prosesor ini ukuran page-nya adalah 4 kilobyte ya. Nah, 4 kilobyte ini kan 2 pangkat 12 ya. 4 kilobyte ini kan 4 kali 2 pangkat 10 byte ya, atau 2 pangkat 2 ya dikali 2 pangkat 10 ya, 2 pangkat 12 byte ya. Nah, sehingga jumlah ya entry di dalam page table jumlahnya adalah 2 pangkat 32 dibagi 2 pangkat 12, jadi 2 pangkat 20 ya. Atau kalau misalnya satu entry di page table-nya adalah 4 megabyte, kalau satu entry di page table-nya adalah 4 bytes ya, maka total page table yang harus disimpan oleh proses adalah 4 megabyte ya. 4 megabyte ini dari mana? 4 kali 2 pangkat 20 gitu ya. Nah, ini satu proses. Jadi satu proses ya. Kalau pada sistem 32 bit ini contoh ini itu butuh 4 megabyte ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita punya 100 proses ya yang berjalan secara bersamaan di komputer dan ini sangat memungkinkan. Berarti kita butuh 4 kali 100 megabyte ya untuk page table. Jadi untuk page table saja membutuhkan 400 megabyte ya. Ini sangat besar. Nah, untuk mengatasi ukuran page table yang besar ya, maka solusinya di sini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah hierarchical paging, yang kedua adalah hash page table, yang ketiga adalah inverted page table. Nah, tujuan dari ketiga pendekatan ini bagaimana caranya untuk memperkecil ukuran page table yang harus disimpan di memori secara contiguous ya. Nah, secara contiguous ya. Nah, jadi yang harus Anda ingat bahwa page table ini ditaruh di memori harus dalam satu lokasi gitu ya, harus contiguous ya. Nah, jadi itu. Nah, ketiga pendekatan ini untuk mengurangi gitu ya, mengurangi ukuran page table yang harus disimpan secara contiguous ya. Nah, pendekatan pertama adalah hierarchical page table ya. Hierarchical page table ini intinya ya, gimana caranya ya page table yang ukurannya besar ini ya ditaruh secara non contiguous gitu ya. Jadi page table yang besar ini yang 4 megabyte ini gitu ya bisa dipecah-pecah ya. Artinya
page table, terus dia di paging, gitu ya. Page table, habis itu di paging, ya. Nah, jadi ini hierarchical page table. Jadi dia memecah logical address space menjadi beberapa page table, ya. Nah, gambarannya seperti ini, gitu ya. Jadi page table-nya dipecah menjadi beberapa level. Contoh sederhana adalah page table-nya dipecah menjadi 2 level, ya. Nah, jadi page table yang besar-besar tadi gitu ya. Nah, ini di physical memory bisa ditaruh ya secara terpecah-pecah gitu ya. Tidak mesti diletakkan secara contiguous ya. Nah, untuk mengakses page table yang terpecah-pecah ini pakai page table lagi gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi sehingga di sini ada yang namanya inner gitu ya. Inner ada yang namanya outer page table ya. Nah, ada yang namanya outer. Nah, ini outer page table dan ada yang namanya inner page table ya. Nah, jadi untuk mengakses page table intinya ya atau innernya, maka dia harus mengakses outer page table dulu. Nah, dari outer page table baru diakses inner page table ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya adalah kalau misalnya di page table yang standar tadi alamatnya hanya dibagi dua gitu ya, offset dan nomor page. Nah, kalau di dalam hierarchical page table ini, yang page number ini dipotong lagi ya, dibagi menjadi dua lagi ya. Yang satu adalah P2, yang satu adalah P1 gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya untuk mesin dengan logical address space sebesar 32 bit ya, lalu ukuran page size-nya adalah 1 kilobyte ya, sehingga kalau kita hitung ya, offset-nya adalah 10 bit ya, lalu page number-nya adalah 22 bit. Nah, nanti Anda bisa hitung. Nah, yang 22 bit ini dipecah lagi ya, yang 22 bit ini dipecah lagi di paging lagi dengan ukuran page yang sama, yakni 1 kilobyte. Jadi yang 22 bit ini dipecah menjadi 12 bit page number, 10 bit page offset. Dari mana ini? Ya, karena tadi ya 2 pangkat 22 dibagi 2 pangkat 10 ya, maka diperoleh 2 pangkat 12 ya. Nah, jadi yang ini ya, yang ini adalah nilai P1 ya. Lalu yang ini ya nilai dari P2 ya. Jadi ini nilai dari P1, ini P2 ya. Nah, P1 digunakan untuk mengakses outer page table ya. Lalu P2 digunakan untuk mengakses inner page table ya. Nah, jadi skemanya seperti ini ya. Jadi P1 ya, P1 dipakai untuk mengakses page table bagian luar atau outer page table ya. Dan P2 ya, nanti dari outer page table ini didapatkan nilai ya. Nah, nilainya ini dipakai untuk mengambil inner page table tertentu. Lalu untuk mengambil nilai frame digunakan nilai P2 dari inner page table ya. Nah, kemudian nilai dari inner page table ini baru digabung dengan nilai offset ya, sehingga didapatkan nilai physical address ya, atau frame di physical memory ya. Nah, ini ukuran dari page table yang disimpan secara contiguous bisa direduksi ya, yang tadinya harus menyimpan sebesar 22 bit ya secara contiguous seperti ini gitu ya. Maaf, yang tadinya harus menyimpan 20 bit ya. Nah, ini bisa direduksi yang disimpan hanya 12 bit, lebih sedikit lagi gitu ya. Nah, ini itu level paging ya. Oke, kemudian berikutnya, nah untuk hierarchical page table ini kadang tidak cukup hanya 2 atau 3 level page table gitu ya.
pada mesin yang 64 bit ya bahkan harus sampai dengan 3 level gitu ya. Jadi outer page-nya harus ditingkatkan lagi gitu ya untuk memperkecil jumlah memori ya, jumlah ukuran memori yang harus dialokasikan untuk menyimpan page ya. Nah, kemudian berikutnya untuk mereduksi ukuran page table yang harus disimpan secara contiguous ya adalah dengan menggunakan hash page table ya. Jadi hash page table ini intinya setiap entry dari page ya tidak harus disimpan pada baris yang terpisah gitu ya, tetapi disimpan dalam bentuk hash table ya. Nah, Anda pada saat pelajaran struktur data pada mata kuliah struktur data Anda pernah belajar hash table. Anda bisa mengingat kembali mengenai hash table tersebut gitu ya. Nah, di dalam hash page table ya, di sini page ya, nomor page di hash ya. Nah, lalu disimpan di salah satu entry pada hash table. Nah, lalu jika ada page number lain yang di hash ya, lalu memiliki nilai hash yang sama, maka bisa dihubungkan dengan nilai sebelumnya dalam bentuk linked list ya, dalam bentuk list ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya satu entry di dalam page table dia bisa memuat beberapa nilai ya, bisa memuat beberapa frame ya. Nah, sehingga ukuran dari page table bisa direduksi ya. Nah, ini hash page table. Nah, kemudian berikutnya inverted page table. Nah, inverted page table ini idenya adalah yang disimpan di page table tidak harus semua page yang mungkin berada di physical memory gitu ya. Jadi tidak semua page yang di physical memory harus dicatat. Tidak semua page-page yang bisa ada di physical memory harus dicatat ya. Tetapi yang dicatat hanya page yang benar-benar ada di physical memory. Page yang frame yang kosong ya tidak usah disimpan di page table ya. Nah, ini ide dari inverted page table ya. Nah, jadi yang di track itu adalah hanya physical page saja. Jadi page-page yang ada di main memory ya. Jadi page yang tidak ada tidak usah disimpan di page table ya. Nah, sehingga ukuran dari page table bisa direduksi. Nah, lalu bedanya adalah di dalam inverted page table ini yang dicatat adalah PID gitu ya. Dan nomor page ya. Nah, dan alamat logicalnya juga agak beda ya. Kalau yang sebelumnya hanya nomor frame, hanya nomor page dan offset, maka kalau inverted page table ditambahkan dengan proses ID atau PID. Nah, PID dan P ini nanti dipakai untuk mencocokkan ke page table inverted ini. Nah, nanti nanti akan dicatat nilai I ya. Nilai I ini adalah tahap ya atau langkah yang harus dilakukan sampai kita menemukan PID dan P yang sama. Nah, nilai I inilah yang nanti dipakai sebagai bagian untuk membentuk physical address digabung dengan offset dari logical address ya. Nah, ini inverted page table. Oke, nah jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Waktunya sudah lebih dan ada beberapa bagian yang belum bisa disampaikan tadi ya, yakni segmentation belum, swap juga belum. Nah, ini mohon bisa Anda pelajari secara mandiri juga. Satu lagi contoh ya, penerapan paging pada prosesor Intel IA32 dan IA64 ya, Intel 64. Nah, ini silahkan bisa Anda pelajari sendiri. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kemudian di grup WA. Oke, baik. Saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan waktunya berlebih. Ya, nanti ya jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di grup atau boleh di pertemuan selanjutnya. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.